Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa dan orang fasik yang dicintai Allah. Pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat. Dalam kitab Al-Mawis Al-Usfuriyah berisi nasihat-nasihat ringan. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri mengulas sebuah kisah orang fasik keluar dari ketaatan dan sering melakukan dosa yang mendapat rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi yang pertama mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibuang oleh warga ke tempat sampah. Orang-orang tidak memandikannya dan tidak mau menguburkannya karena kefasikannya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan berfirman, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, sholatilah, dan kuburkan dia." Nabi Musa alaihissalam pun mendatangi tempat itu dan menanyakan orang-orang tentang keberadaan mayit tersebut. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Telah mati seseorang dengan sifat begini dan begitu, dan sesungguhnya dia adalah seorang fasik yang nyata." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku karena dia. Beritahukan kepadaku tempatnya." Orang-orang pun pergi meninggalkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah dan orang-orang mengabarinya tentang kelakuannya yang buruk, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, "Wahai Tuhanku, engkau menyuruhku menguburkan dan mensolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka engkau lebih mengetahui daripada mereka dan segenap pujian dan celaan." Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah maha penyayang dari semua penyayang." Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhan, apa 3 hal itu?" Allah Ta'ala berkata, ketika kematiannya dekat, dia berkata, "Wahai Tuhan, engkau lebih mengetahui dariku bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat, sedangkan aku membenci maksiat itu dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal yang membuatku melakukan maksiat itu dengan membenci maksiat itu di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. 3 hal ini menjatuhkanku dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripadaku tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku." Kedua, laki-laki itu berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang soleh. Kehuzudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau mengetahui diriku bahwasanya orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan 2 orang baik dan buruk, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk."
Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah syaitan, musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan syaitan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku." Allah Ta'ala menjawab doa laki-laki itu, "Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku, dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang mensalati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya." Syekh Muhammad Usfuri menukil salah satu hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat." Syekh Muhammad Usfuri juga menceritakan kisah dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwa pada umat terdahulu ada seorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia bersikeras dalam ibadah untuk dirinya sendiri. Namun, dia memutus orang-orang dari rahmatnya Allah. Kemudian dia meninggal. Lantas dia bertanya, "Wahai Tuhan, apa yang Engkau siapkan untukku darimu?" Allah menjawab, "Neraka." Dia bertanya lagi, "Wahai Tuhan, lantas di mana ibadahku dan kesungguhanku?" Allah Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia, maka hari ini aku memutusmu dari rahmatku." Kisah lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Ada seseorang yang tidak berbuat kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid, maka kala maut mendatanginya, dia berkata kepada keluarganya, "Jika aku telah mati, maka bakarlah aku dengan api hingga menjadi abu. Kemudian larungkanlah aku di lautan pada hari yang banyak angin." Maka setelah keluarganya melaksanakan wasiatnya, tiba-tiba dia berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kau lakukan?" Dia menjawab, "Ketakutan kepadamu." Kemudian Allah Ta'ala mengampuninya sebab hal tersebut, padahal dia tidak melakukan suatu kebaikan apapun melainkan tauhid. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah menggambarkan bahwa taubat yang hanya berhak diselamatkan kepada Allah adalah hak yang hanya Allah peruntukkan bagi dirinya sebagai kebaikan dan anugerah darinya bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu kemaksiatan lantaran kejahilan, kebodohan dirinya akibat perbuatan itu, dan konsekuensi kemurkaan serta siksaan Allah terhadapnya. Kebodohannya akan hasil dari perbuatannya itu berupa berkurangnya atau hilangnya iman darinya. Maka setiap pelaku kemaksiatan terhadap Allah adalah jahil dengan kondisi seperti itu, walaupun dia mengetahui akan keharamannya. Bahkan mengetahui keharaman sesuatu adalah syarat suatu kemaksiatan yang mendapat hukuman karenanya, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Kemungkinan maknanya adalah mereka bertaubat sebelum menyaksikan kematian,
Karena Allah menerima taubat seorang hamba apabila dia bertaubat sebelum ada kepastian bahwa dia akan mati. Sedangkan setelah hadirnya kematian, maka tidaklah akan diterima suatu taubatan pun dari pelaku kemaksiatan, dan tidak akan diterima pula keimanan dari orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Rob yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus 90. Demikian kisah laki-laki fasik yang mendapat anugerah Allah Ta'ala berkat taubat dan kemurahan Allah Ta'ala. Kisah ini memberi hikmah dan iktibar agar kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.